يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Mula sadra membagi isi Al-Quran itu berdasarkan tujuannya. Ada 6 bagian dari Al-Quran. 3 bagian merupakan bagian yang sangat pokok, dan 3 bagian lagi adalah bagian pelengkap. 3 bagian yang sangat pokok itu disimpulkan dengan kalimat pertama, ilmu tentang min aina atau ma'rifatul mabda. Yang kedua, ilmu tentang fi aina, di mana kita berada. Dan itu ilmu tentang at-tariq, ma'rifatut tariq, ilmu tentang jalan yang harus kita tempuh. Bagian yang ketiga dari Al-Quran berbicara tentang ila aina, mau kemana kita ini pergi. Itu kita sebut ma'rifatul ma'ad, pengenalan tentang tempat kembali kita. 3 bagian lagi yang merupakan pelengkap adalah bagian keempat, perihal perilaku orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang jauh dari Allah. Bagian yang kelima, bantahan Allah terhadap argumentasi orang-orang kafir. Dan bagian keenam, Allah memperkenalkan kita kepada cara-cara kita mengumpulkan bekal di dalam perjalanan itu. Bagian pertama sudah kita bicarakan, yaitu bagian tentang Tuhan. Kita sudah membicarakan ada 2 sikap kita terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Al-Quran. Sikap yang pertama adalah sikap at-tanzih, kalau itu berhubungan dengan zat Tuhan. Kalau berhubungan dengan sifat dan af'al Tuhan, sikap kita adalah sikap at-tashbih. At-tanzih artinya membersihkan Tuhan, zat Tuhan, dari segala sifat-sifat yang bukan Tuhan. At-tanzih itu prinsipnya ialah laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak mempunyai yang seumpama dia. Tidak ada seorang pun yang bisa diperbandingkan dengan dia. Dengan prinsip tanzih, kita menghindari upaya untuk menyamakan Tuhan dengan diri kita. Jadi kalau kita bicara tentang zat Tuhan, maka asumsi kita yang pertama adalah Tuhan tidak sama dengan kita. Kita bedakan antara huwa dan masiwahu, ya, antara dia dan apa yang selain dia. Kalau berkenaan dengan sifat dan af'al Tuhan, kita harus bersikap tasbih, menyamakan. Kita harus berusaha menyamakan sifat-sifat kita dengan sifat-sifat Tuhan. Kita juga harus mengikuti af'al Tuhan. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita bicara tentang bagian kedua dari isi Al-Quran. Bagian kedua dari Al-Quran ialah memperkenalkan jalan manusia menuju Allah. As-safar lil insan ilallah. Jadi bagian kedua isi Al-Quran membicarakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang pertama membicarakan tentang Tuhan. Yang kedua membicarakan perjalanan kita menuju Tuhan. Kata Mula Sadra, yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lain adalah potensinya untuk berubah. Di dalam kitab yang lain disebut hanya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk berubah, bukan saja secara aksidental, tetapi secara esensial. Artinya manusia itu bisa berubah bukan saja lahirnya, tetapi juga batinnya. Bukan saja bungkusnya, tetapi juga esensinya. Bukan saja badannya, juga ruhnya. Perubahan manusia pada esensinya itu disebut al-harakatul jauhariyah, perubahan yang esensial. Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain itu sudah diberi posisi yang tertentu. Dan Mula Sadra mengutip ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa makhluk-makhluk yang lain itu punya maqamum ma'lum, punya tempat yang sudah tertentu. Saya nanti akan cek di dalam surat apa itu ayat itu. Tapi ada maqamum ma'lum, sebuah tempat yang tertentu. Malaikat juga itu punya tempat yang tertentu, maqamum ma'lum.
Dan maqamu ma'lum itu memang dalam Al-Quran berkenaan dengan malaikat, bahwa malaikat-malaikat itu di hadapan Allah masing-masing punya posisinya yang tersendiri, maqamu ma'lum. Kemudian apalagi tumbuh-tumbuhannya, apalagi hewan, semuanya punya posisi yang tertentu, yang sudah Allah tentukan sejak awal. Disitulah posisi kamu. Manusia tidak. Tuhan tidak tetapkan posisi yang maklum. Bahkan Tuhan mengatakan kepada manusia itu ada dua kemungkinan posisi yang sangat bertentangan. Dia bisa memperoleh ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada batasnya. Tapi juga dia bisa dikembalikan kepada asfala safilin, pertingkat yang paling rendah dari semua yang rendah. Jadi posisinya itu tidak maklum, tapi posisi manusia itu ghair maklum. Manusia bukan saja mempunyai potensi untuk selalu berubah, dia sendiri ketika hadir ke dunia ini sudah melewati berbagai perubahan posisi. Posisi yang pertama, kata Mullah Sadra, adalah posisi yang kata Al-Quran disebut hinun minadahri lam yakun syai'am mazkura. Itu surat Ad-Dahr ayat 2. Surat Ad-Dahr itu sering juga disebut surat Al-Insan, surat tentang manusia. Surat itu dimulai dengan hal ata alal insani hinun minadahri lam yakun syai'am mazkura. Surat Ad-Dahr ayat 1. Hal ata alal insani hinun minadahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah sudah datang kepada manusia satu masa ketika dia tidak disebut sebagai syai', tidak disebut sebagai sesuatu. Walam yakun syai'an madhkura. Nama pun tidak punya manusia itu. Lam yakun syai'an madhkura. Awal yang pertama manusia adalah satu saat ketika dia tidak mempunyai sebutan apapun. Walam yakun syai'an madhkura. Kata Mullah Sadra, inilah martabat yang pertama, yaitu yang disebut martabat hayuliyah. Ketika manusia hanya berbentuk materi, sebongkah materi. Materi itu dalam istilah filsafat Islam disebut hayuli. Sebetulnya Mullah Sadra mau cerita tentang beberapa evolusi yang dihadapi oleh manusia. Evolusi kan artinya perubahan. Di dalam bukunya dia sebut inqilabat atau intiqalat. Jadi manusia mengalami beberapa kali evolusi. Evolusi pertama adalah evolusi material, evolusi fisik, tapi bukan fisik dalam pengertian jasmani. Itulah evolusi inqilabah hayuliyah, evolusi material. Ketika dia ini berbentuk benda padat lah, misalnya suratul mani, ketika dia berbentuk mani, sperma. Dan inilah tingkat yang paling rendah di antara makhluk Allah. Disebut anzalu khalqillahi wahnan wa dha'fan. Makhluk Allah yang paling rendah dan paling lemah. Itu yang lam yakun syai'an mazkura. Kemudian karena dia meningkat kepada evolusi yang kedua, itu evolusi nabatiyah. Nabatiyah. Jadi yang pertama hayuliyah, kedua nabatiyah. Tingkat yang ketiga kita sebut mungkin istilah ilmiahnya evolusi organis. Tadi cuma evolusi material saja, evolusi organis. Menakjubkan ada salah satu buku cerita bahwa manusia mengalami beberapa kali evolusi, atau alam semesta ini beberapa kali evolusi. Evolusi pertama sejak Big Bang itu adalah evolusi materi, evolusi hayuli. Sejak terjadinya Big Bang sampai terbentuknya bumi seperti yang ada sekarang ini. Ada sebuah buku fisika, astronomi lah mungkin, fisika juga ya, astrophysics, yang menyebut semua peristiwa yang ada di dunia sejak Big Bang sampai sekarang itu sebagai rangkaian dari cosmic coincidences. Artinya kebetulan-kebetulan kosmik. Kita kebetulan ini, bumi ini berada pada periode sekian ribu tahun setelah Big Bang. Kalau bumi kita terjadi pada waktu sekian menit setelah Big Bang saja, kita tidak bisa hidup. Jadi kita bisa hidup itu karena kita secara kebetulan berada pada sekian puluh ribu tahun setelah Big Bang. Itu evolusi pertama. Evolusi yang kedua adalah evolusi organis. Makhluk di sini nih, itu yang diceritakan Darwin dan kawan-kawan, adalah evolusi organis. Setelah itu ada evolusi lagi yang disebut evolusi biologis ya. Saya tidak tahu kenapa organis dibedakan dengan biologis. Dan kemudian evolusi yang keempat, evolusi
psikologis dan menyebut evolusi psikososial. Tahap yang terakhir adalah evolusi spiritual. Itu rada mirip seperti pandangan Mula Sadra. Jadi setelah hayuli, nabati, kemudian satu evolusi lagi adalah evolusi hayawani. Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan bagi dia bisa mendengar dan bisa melihat. Inilah tahap evolusi yang pertama setelah manusia lahir ke dunia ini. Dia sudah berangkat dari posisi sebagai hayuli dan nabati, itu sudah meningkat pada evolusi hayawani. Tapi sampai di sini manusia ini hanya tertarik dengan makan, minum, tidur saja. Kemudian secara berangsur-angsur masuklah sifat-sifat an-nafs ke dalam dirinya, sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'a. Misalnya mulailah dia mendapat syahwat, ghadab, hirs, hasad, bakhil, kibar, makar, berbuat zalim dan sebagainya. Jadi dia mulai digerakkan oleh unsur syahwat, ghadab dan akal secara berangsur-angsur. Tapi dia masih berada pada evolusi hayawani. Sebetulnya dia belum memasuki evolusi yang berikutnya, karena dia ini sewaktu-waktu tenggelam katanya dalam lautan kezaliman. Dia menjadi budak pada tangan-tangan hawa nafsunya. Sekali waktu syahwat mendorong dia untuk bertindak, pada waktu yang lain ghadab yang memanfaatkan dia, pada hari yang lain juga hawa nafsu memperbudak dia, dan pada hari yang lain setan menguasai dia. Likaunihi na'iman an alamil wahdah fi maraqidil jahalat. Karena dia ini tertidur, dia tidak sadar tentang alam wahdah, dan dia tertidur dalam ranjang-ranjang kejahilan, fi maraqidil jahalat. Kemudian dia disentuh oleh sebuah percikan dari sinar kasih sayang Tuhan. Summa in adrokat hulum'atun min anwari rahmah tayaqqadha min ruqadatil jahalah. Kemudian kalau dia sudah disentuh oleh percikan cahaya kasih sayang Tuhan, bangunlah dia dari tidur kebodohannya itu. Wa tanabbaha min naumit tabi'ah. Dia bangun dari tidur alamiahnya. Mulailah dia memperhatikan bukan saja hal-hal yang diidrak oleh panca indera, tapi dia sudah melihat jauh ke beyond sensual perception, kepada di luar dunia persepsinya. Dalam mengejar kenikmatan juga, nilai evolusi yang berikut saya masih belum menemukan dia memberi nama apa evolusi yang kesini ini ya. Dengan percikan cahaya Tuhan, dia kemudian melakukan breakthrough. Dia melepaskan diri dari ikatan hayawaniyah itu, dan dia melesat seperti yang terbangun dari tidurnya yang panjang. Dan itu ditandai dengan beberapa hal. Dia mulai memperhatikan hal-hal di luar panca inderanya. Wa tafattana bi anna ma wara'a hadhil maqsusat alamun akhar. Mulailah dia sadar bahwa di balik alam-alam yang bisa kita indra itu ada alam yang lain. Wa fawqa hadhil ladzatil hayawaniyah ladzatun akhar. Dan di atas kenikmatan-kenikmatan sensual ini, kenikmatan hayawaniyah, ada kenikmatan lain. Pada saat itu bertaubatlah dia dari kesibukannya dengan hal-hal yang material, dan mulailah dia kembali kepada Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh syara. Mulailah dia fayasra'u fi tadabbur fi ayatillah wa istima'i mawa'idhi wa ta'ammuli fi ahadithi nabiyyih wal amali bi muqtada syari'atih. Mulailah dia memikirkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, memikirkan hadis-hadis nabinya, dan beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Mulailah juga dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah seperti kekayaan, kepangkatan dan lain sebagainya. Itu sudah ditinggalkan, tidak jadi lagi menjadi kejaran hidupnya, dan dia mulai mengejar apa yang disebut oleh Mula Sadra kamalat ukhrawiyah, kesempurnaan ukhrawi. Dia membulatkan tekadnya, wa ya'zimu azman tamman. Kalau bantuan Allah sudah datang kepadanya, untuk mengkhususkan diri mengabdi kepadanya, dan dia sudah berangkat dari makam hawa nafsunya dan dari makam egoismenya. Pada saat itu, ini saya kutip aja beberapa poin, tanda-tanda kalau orang sudah mulai memasuki evolusi yang keempat. Pertama, mulailah tampak
kepadanya percikan-percikan alam malakut, yaitu dia mulai menyaksikan perkara-perkara gaib dalam bentuk-bentuk misali. Nanti pada waktunya mungkin Ustaz Agus atau siapa akan membicarakan alam misal, yang merupakan topik utama dalam pembicaraan kosmologi tasawuf. Alam misal, kita tidak tahu terjemahan Inggrisnya apa, Mas Hernawa. Alam misal, Korban pernah menyebutkan istilah itu, alam misal. Alam misal itu adalah alam barzahnya Ibn Arabi. Misalnya itu mimpi, itu termasuk alam misal. Jadi ada dua alam ini yang bertentangan. Alam syahadah di sini, alam gaib di sini. Nah, di tengah-tengah itu alam misal. Sama dengan barzah. Tanda yang pertama kalau orang sudah lepas dari evolusi hayawani ialah dia bisa menyaksikan perkara-perkara gaib tetapi dalam bentuk-bentuk alam misal. Ini bisa alam misal. Ini alam gaib, alam syahadah. Penjelasannya, pada alam syahadah itu ada surah, ya, ada bentuk. Di alam gaib itu bentuk itu tidak ada. Jadi yang membedakan alam ini, alam syahadah dengan alam gaib adalah bentuk. Hal-hal yang konkret itu kita sebut punya bentuk. Hal-hal yang abstrak itu tidak punya bentuk. Dalam bahasa Arabnya disebut hal-hal yang maknawiyah itu tidak punya bentuk. Tetapi di alam misal itu campuran. Dia ini alam yang abstrak tetapi juga punya bentuk. Cuma bentuknya juga bukan bentuk material lagi gitu. Sehingga kata di alam misal ini hal-hal yang maknawiyah itu jadi punya bentuk. Misalnya keadilan, itu jadi punya bentuk. Hawa nafsu kita yang kelihatannya abstrak, itu jadi punya bentuk di alam misal itu. Mimpi itu salah satu contoh alam misal. Surah itu artinya bisa diidrak, bisa diindra dengan panca indera kita. Bisa dicerap dengan panca indera kita, itu istilah psikologi. Surah itu. Kalau yang bukan surah itu tidak bisa kita idrak dengan panca indera kita. Bisa kita sentuh gitu. Karena di alam misal misalnya ada surah, tapi surah itu tidak bisa kita sentuh. Ada bentuk, tapi tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba. Walau alam lah, dari mana begitu ngerti. Oke, jadi tanda yang pertama ini kalau dia sudah memasuki evolusi ke situ, dia memasuki alam malakut. Ada percikan-percikan, dia sebut lawami dari kata lum'ah. Ada percikan-percikan dari alam malakut. Yanfatihu lahu babul ghaib, mulai terbuka baginya pintu kegaiban. Wa yaluhu lawaihu alamil quds marratan ba'da ukhra. Mulailah tampak kepadanya tanda-tanda alam kesucian, alamul quds. Sewaktu-waktu lalu dia saksikan perkara-perkara gaib fi surah mithaliyah, dalam surah mithaliyah, pada bentuk-bentuk mithaliyah. Dan kalau dia sudah mulai merasakan sedikit saja dari alam mithaliyah ini, dia mulai tertarik untuk selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tertarik untuk melakukan khalwah. Jadi berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, misalnya dalam keadaan salat malam. Salat malam itu adalah uzlahnya orang-orang saleh. Pada salat malam lah dia uzlah dari dunia ini dan berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya sudah tidak lagi disibukkan dengan kepentingan-kepentingan indrawi, kepentingan-kepentingan hissiyah. Hatinya sudah tidak lagi terikat dengan makan, minum, atau kelezatan-kelezatan jasmania. Dia menghadapkan seluruh batinnya kepada Allah. Wa yatawajjahu batinahu ila Allah bil kulliyah, dengan keseluruhannya. Dan pada saat itu kemudian Tuhan melimpahkan kepadanya ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia ilahi. Mulailah dia melihat tampak di hadapannya cahaya-cahaya maknawiyah. Maknawi itu tadi yang abstrak. Ada sebagian cahaya maknawiyah yang tampak, sebagian lagi masih tersembunyi. Dan Tuhan turunkan kepadanya ketentraman ruhiyah, ketentraman spiritual. Dan dari situ sekarang masuklah dia ke alam jabarut. Ini evolusi berikutnya, ini evolusi ruhaniyah. Masuk ke alam malakut, masuk lagi ke alam jabarut. Alam jabarut, sebagian ulama beranggapan bahwa jabarut adalah bagian dari alam malakut. Jadi termasuk pada alam malakut adalah alam jabarut. Evolusi ini semua ini berada di alam nasut. Yang kedua ini alam malakut.
Alam itu cuma dua aja, alam nasut dan alam malakut. Bahwa setiap makhluk di bumi ini punya tandingannya di alam malakut, punya misalnya di alam malakut. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha mulialah Allah yang di tangannya ada malakut segala sesuatu. Jadi kullu syai'in itu ada malakutnya. Kalau di alam sana itu ada bandingannya, ada apa yang ada di dunia ini. Karena itu kan ketika orang-orang surga makan dari buah-buahan surga, di situ bukanlah yang ada di dunia, cuma seperti di dunianya, malakutnya dari yang ada di dunia ini. Ada kursi di alam nasut, ada meja di alam nasut, dan ada malakutnya, ada meja di alam malakut. Ada OHP di alam malakutnya. OHP ini pun punya malakutnya. Karena Al-Quran mengatakan Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Jadi ketika Anda memasuki alam malakut, Anda melihat dunia ini. Tetapi yang Anda lihat bukan nasutnya, yang Anda lihat adalah malakutnya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tentu saja amat sulit menjelaskan kepada Anda yang hidup di alam nasut apa yang terjadi di alam malakut. Yang kedua, saya sendiri belum masuk alam malakut ini, cuma dengar ceritanya dari Mullah Sadra ini aja. Sampai di situ Tuhan menurunkan kepadanya as-sakinah ar-ruhiyah, ketentraman ruhani. Dia masuk ke alam Jabarut, dia menyaksikan al-uqul al-mufaraqah. Ini juga masih konsep kosmologi yang boleh jadi nanti dijelaskan nanti. Kan ada dari al-aqlul awal, dari akal yang pertama dan seterusnya. Ada mulailah tampak kepadanya kekuasaan al-ahadiyah. Ada al-ahadiyah ya, ada al-wahidiyah. Ada kekuasaan ahadiyah dan kekuasaan wahidiyah. Sultanil ahadiyah dan sultanil wahidiyah. Itu di alam Jabarut. Pada saat itu dia saksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan jadikan dia haba'am mansura, seperti debu-debu kecil yang berterbangan. Hancur luluhlah seluruh bukit Ananiyahnya. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Inilah makam yang disebut, kata Mullah Sadra, maqamul jam'i wa tauhid. Posisi penggabungan dan tauhid. Ini sebetulnya istilah lain untuk wahdatul wujud. Fi hadzal maqam yastahliku fi nadhrihi ala ghiyar. Dan sampai di makom ini binasalah semuanya. Di dalam pandangan dia semuanya hilang. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu di alam situ tuh. Di alam ahadiyah lenyaplah seluruh eksistensi itu. Dan yang tersisa hanyalah wajah Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halik illa wajah. Di dalam ayat yang lain, semuanya hilang kecuali wajah dia. Pada saat itu katanya orang mendengar suara limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kekuasaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar, bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Nah, kalau sampai di sini ini masih bisa kita sebut al-harakah al-jasmaniyah ya. Gerakan-gerakan fisik kita, bukan jauhar kita. Tadi kita sudah cerita bahwa menurut Mullah Sadra hanya manusialah satu-satunya makhluk yang punya kemungkinan untuk berubah secara jauhariah. Kalau binatang-binatang kemungkinan ini sampai ke sini kita sama dengan binatang, evolusi kita sampai tingkat ini. Binatang juga mengalami ketuaan, proses pendewasaan, tua, kemudian mati, sama binatang juga dengan kita. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, sama dengan kita. Kalau kata Mutahari, salah satu ciri kemanusiaan kita ialah pada tingkat ini, seperti pada tingkat binatang ini, mereka sangat ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan menentukan mereka itu. Nah, orang itu sudah melepaskan dari evolusi hayawaniyah atau evolusi jasmaniyah, atau dalam istilah ini al-harakah al-jasmaniyah atau al-harakah al-hayuliyah, ketika dia sudah tidak lagi ditentukan oleh lingkungannya. Dia melesat, dan itu hanya manusia yang punya potensi melepaskan diri dari pengaruh lingkungan. Maaf ini selingan sedikit. Dulu waktu saya jadi dosen di Unpad, kita mau memutuskan nasib seorang mahasiswa yang berbuat skandal. Tapi kemudian ada dosen yang membela bahwa si mahasiswa itu berbuat begitu karena lingkungannya.
diceritakanlah tekanan-tekanan hidup yang dia derita, suasana di sekitarnya. Pokoknya kesimpulannya tidak salahlah mahasiswa itu karena memang lingkungannya yang membuat dia itu berbuat seperti itu. Sampai juga ke Mutahari. Ada satu kasus tentang seorang anak yang menurut kita ini harus dikeluarkan bagaimanapun untuk menegakkan disiplin dan tatanan moral di sekolah ini kita harus keluarkan. Dan ada guru yang menceritakan bahwa dia ini sebetulnya karena pengaruh lingkungan. Dia dari keluarga broken home, segala macam lah. Tapi ya saya ingat sama Mula Sadra itu karena yang kita adili ini manusia lah. Kalau itu binatang, bolehlah kita berdalih dengan kelingkungan itu untuk membenarkan tindakan dia kan. Tapi karena ini manusia dan salah satu dari ciri insaniyah atau kemanusiaan adalah kemampuannya untuk melepaskan diri dari evolusi fisiknya menuju evolusi yang kedua ini adalah evolusi yang disebut al-harakah al-ma'nawiyah, evolusi ma'nawiyah. Dan inilah kalau sudah masuk ke alam malakut jabarut, terjadilah evolusi kemanusiaan dia. Dan yang berubah sekarang bukan lagi fisiknya, tapi ruhnya. Ruhnya pun mengalami perubahan. Kemanusiaan dia itu yang merupakan esensi dia mengalami perubahan besar. Dan evolusi ini evolusi yang sangat abstrak. Atau dia sebut al-harakah al-ma'nawiyah. Dan pada tingkat evolusi ini berbeda-bedalah derajat manusia itu. Diukur dari jauh dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ada yang sudah berjalan dengan membawa cahaya Allah. Sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Ghafir ayat 16. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka berjalan di belakang mereka dan di depan mereka. Itu satu kelompok yang sudah berjalan di alam malakut ini dengan cahaya Tuhan. Sebagian lagi di antara mereka ada yang sudah masuk alam ahadiyah dengan sapaan Tuhan irji'i. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fayajibu da'watallahi mautan ikhtiyariyan. Maka dia penuhilah panggilan Allah untuk mati secara sukarela. Di antaranya juga ada yang masuk ke alam malakut itu dengan terpaksa karena malakal maut sudah menjemputnya. Jadi sebetulnya kita semua juga akan masuk ke alam malakut itu. Cuma ada yang masuk dengan sapaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat dzalika liman khasya rabbah. Tapi ada juga yang digiring ke alam malakut itu, ke dalam kematian ini dengan paksa dan dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran surat Al-An'am ayat 94. Walau taru idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tuzawna adzabal hun. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada tenggelam di dalam sakratul maut, malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka dan berkata, keluarlah dari diri-diri kamu pada hari ini untuk Allah berikan azab yang penuh kehinaan. Nah ini itu hanya sedikit saja pengantar kepada ilmu yang kedua, yaitu ilmu tentang perjalanan atau ilmu fi aina ya. Ilmu fi aina. Jadi sebetulnya bagian kita ini mereview seluruh isi buku ini sebagai daftar isi dari buku ini, overview ya, melihat secara keseluruhan dengan menceritakan isi Al-Quran. Kan Mula Sadra itu menulis buku Mafatihul Ghaib karena dia ingin membukakan kunci-kunci kegaiban dari Al-Quran. Dia ini membaca Al-Quran, kemudian dari Al-Quran itu ada kunci-kunci kegaiban di dalam Al-Quran itu. Jadi sebetulnya ini semua sebuah tafsir Quran, tafsir maudhu'i yang isinya tentang kunci-kunci kegaiban di dalam Al-Quran. Yang menurut dia ada 6 bagian Al-Quran itu. Satu, kunci kegaiban tentang Tuhan, tentang min aina. Yang kedua, kunci kegaiban tentang fi aina. Dan ini kita perkenalkan dengan singkat. Ini briefing tentang kunci kegaiban yang bagian yang kedua dari Al-Quran. Al-Qismu Tsalis, bagian yang ketiga dari isi Al-Quran ialah memperkenalkan ta'rif ila aina, kemana kita ini nanti akan pergi itu. Jadi bagian ketiga dari Al-Quran bercerita tentang saat-saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran memperkenalkan kepada kita tentang ar-rauh wal ladzat wan na'im, tentang ketentraman, kebahagiaan dan kenikmatan yang ditemui atau yang dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, al-wasilun al-muti'un, yang sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Al-Quran, berjumpa dengan Tuhan, yang sudah liqa. Dalam 40 hadisnya Imam Khomeini ada satu hadis khusus tentang al-liqa, tentang pertemuan dengan Allah. Dan Al-Quran itu bercerita tidak tentang melihat Allah, lebih banyak Al-Quran, tapi cerita tentang perjumpaan dengan Tuhan. Dan menurut Al-Quran, perjumpaan dengan Allah itu bisa dilakukan di dunia ini juga, berjumpa dengan Allah itu. Dan bahkan menurut Al-Quran, tidak akan ada orang yang bisa khusyuk kecuali orang yang sudah yakin bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Seperti dalam ayat, illal khasyi'in innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sungguhnya salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Apa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka itu berjumpa dengan Tuhan mereka, bertemu dengan Tuhan mereka. Banyak sekali ayat Al-Quran cerita tentang liqa, pertemuan dengan Tuhan itu. Misalnya ayat yang harus kita baca sebelum tidur, Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal saleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak musyrik dalam beribadah kepadanya. Nah, jadi pada bagian ketiga Al-Quran itu bercerita tentang berbagai kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang taat dan yang sudah menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu. Dan menyebutnya al-mahjubun, orang-orang yang terhijab. Al-mahjubun, orang-orang yang terhijab. Dahulu ada sebuah majalah terbit di Iran untuk perempuan namanya Mahjubah. Itu maksudnya perempuan yang berhijab. Dalam istilah tasawuf, al-mahjubah itu manusia-manusia yang malang seperti kita ini, yang terhijab dari Tuhan. Dan ternyata al-mahjubun adalah istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kala innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali. Mereka itu pada hari itu terhijab dari Tuhan mereka, tertutup tirai dari Tuhan mereka. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sungguh mereka itu akan terlempar masuk ke neraka jahim. Al-Quran cerita tentang kedua kelompok ini, kelompok al-wasilun al-muti'un dengan berbagai kenikmatannya, dan kelompok al-mahjubun dengan berbagai penderitaannya. Dan Al-Quran juga bercerita tentang maqam-maqam dari kedua kelompok ini. Jadi al-wasilun al-muti'un mempunyai derajat-derajatnya, al-mahjubun juga mempunyai derajat-derajatnya, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran pada bagian yang ketiga. Makom-makom ini kedua-duanya tidak kelihatan, tidak tampak kecuali oleh ahlullah khassah, hanya orang ahli Allah aja, orang-orang yang dekat dengan Allah saja. Saya bacakan ini dari Mula Sadra. Wal falasifa warbabul uqulin nadriyah la ma'zulun an idraki umuril akhirah. Sedangkan para ahli filsafat dan tokoh-tokoh pemikir yang menggunakan akal dijauhkan dari kemampuan untuk mengidrak perkara-perkara akhirat itu. Wa laisa lidzahirin min ulama'il Islam wa ahli ijtihad illa mujarradut tasdiq mujmalan. Dan bagi orang-orang yang berpegang kepada zahir ayat-ayat Al-Quran di kalangan kaum muslimin atau ahli ijtihad, itu hanya sampai kepada membenarkan saja apa yang disebutkan oleh syara atau dalam Al-Quran tentang perkara-perkara akhirat itu, perkara ma'ad itu, tentang surga, tentang neraka gitu kan. Itu hanya mereka benarkan saja. Dan benarkannya juga, maaf ini dari Mula Sadra ini kata-kata ini, walaysa imanuhum bi ahwalil akhirah illa imanan bil ghaib. Keimanan mereka kepada urusan akhirat itu hanyalah keimanan kepada yang gaib, sama seperti imannya seorang buta tentang adanya warna.
Jadi para filosof kayak kita ini, itu iman kepada hari-hari akhirat itu. Tapi imannya, percayalah. Tapi percaya itu sama seperti percayanya orang buta bahwa di dunia ini ada warna. Itu karena dia tidak pernah melihat ada warna itu. Atau maaf ini sekarang gitu. Au ka imanil anin bilazatil mujama'ah. Atau seperti imannya seorang yang dikebiri tentang kenikmatan mujama'ah. Anda paham mujama'ah ya? Pasti paham karena saya sebut tadi kepada Iqbal mujama'ah, dia langsung tertawa. Kayak kita inilah katanya ini. Hampir sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran dan suratnya berkenaan dengan bagian yang ketiga ini, tentang ma'ad. Bagian yang keempat, Allah menceritakan kisah orang-orang yang wasilin itu. Kalau tadi yang Allah ceritakan adalah keadaan mereka nanti pada hari kembali itu. Ada dua, ada wasilun, ada yang mahjubun. Ada yang sudah bersambung dengan Tuhan. Wasola artinya bersambung. Kalau dalam komputer itu kalau disebutkan, kalau internet connected. Ada yang connected, nah ada yang mahjubun. Mahjubun itu yang tidak connected. Kalau orang connected kan kita bisa berhubungan dengan web yang bermacam-macam. Kita bisa berhubungan dengan site yang bermacam-macam. Kalau komputer itu sudah mengatakan connected, Anda sudah berhubungan. Nah itu sudah wasilun. Mahjubun itu disconnected atau akses denied. Anda tidak bisa mengakses, aksesnya ditolak. Nah, pada bagian yang keempat, Al-Quran bercerita tentang perilaku orang-orang yang wasilun di dunia ini. Jadi kisah para nabi, kisah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini juga. Kisah-kisah para nabi, orang-orang yang taat itu dimaksudkan agar kita menjadikan mereka sebagai model, litarghib katanya. Sementara kisah-kisah tentang orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan agar kita takut untuk meniru mereka. At-targhib, ada targhib dan ada tarhib ya. At-targhib itu encouragement. Ada sebuah hadis yang diberi nama At-Targhib wa Tarhib. Dia bercerita pada targhib ini tentang ihwal orang-orang yang soleh, as-salikin li sabilillah. Dan At-Tarhib bercerita tentang orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kelima, bantahan Allah terhadap argumentasi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Allah tunjukkan kebatilan mereka. Maksudnya supaya tampaklah kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan. Sama seperti doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tuhan tunjukkan kepada kami ini kebenaran itu benar dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan bimbinglah kami untuk menjauhinya. Nah, Al-Quran itu pada bagian yang kelima menunjukkan kepada kita yang benar dan menyuruh kita mengikutinya, menunjukkan kepada kita yang batil dan membimbing kita untuk menjauhinya. Itu pada bagian yang kelima. Bagian yang keenam, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan bekal di dunia ini, bagaimana kita memanage kehidupan kita di dunia ini. Allah sudah berikan kepada kita usia, lalu gimana kita memanage hidup ini untuk menjadikannya sebagai bekal buat perjalanan kita yang panjang. Al-Quran mengajarkan senjata apa yang harus kita persiapkan di perjalanan ini supaya bekal-bekal kita tidak dicuri oleh perampok-perampok jalanan. Dunia ini, kata Mullah Sadra, adalah stasiun-stasiun di dalam perjalanan kita. Satu stasiun saja dalam perjalanan hidup dunia ini. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita semua memperebutkan bekal karena sumber kita terbatas, waktu kita terbatas. Kita bersaing. Dalam persaingan itu tidak jarang kita saling merebut, saling merampok. Untuk itulah kemudian Tuhan menurunkan syariat yang mengatur bagaimana kita memanage kehidupan kita ini, kehidupan kita dengan sesama kita, dengan orang lain. Dan pada bagian yang kelima ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sumber tentang halal dan haram, tentang yang boleh atau tidak boleh. Inilah katanya ilmu yang kemudian kita kenal sebagai ilmu fikih. Wa hadzal ilmu yatawallahu al-fuqaha wa huwa ilmu ya'ummu ilaihi al-hajah li ta'alluqihi bi salahi dunya awalan thumma bi wasitati bi salahil akhirah saniyan. Pada bagian yang keenam,
Al-Quran bercerita tentang cara-cara kita mengumpulkan bekal di dunia ini. Aturan tentang cara mengumpulkan bekal itu disebut ilmu syariah. Itulah ilmunya para fuqaha. Nah, ini bagian yang pertama dari miftah yang kedua. Kita pernah cerita, miftah yang kedua, kunci yang kedua itu terdiri dari beberapa fatihah, dari beberapa pembukaan. Tsani ini kunci yang kedua terdiri dari 9 pembukaan. Tadi yang kita ceritakan itu sampai sekarang, sampai pertemuan ini, itu baru Al-Fatihatul Ula, pembuka yang pertama. Sekarang pembuka yang kedua. Pada pembukaan yang kedua ini diceritakan bagaimana caranya kita menemukan kunci-kunci kegaiban dalam membaca Al-Quran itu. Bagaimana supaya kita bisa menemukan kunci-kunci kegaiban ketika membaca Al-Quran. Ini bisa kita sebut juga sebagai adab atau akhlak ketika kita ini membaca Al-Quran. Akhlak ketika membaca Al-Quran. Ada 10 adab yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa kita baca dengan cepat. Adab yang pertama, hendaknya kita memahami keagungan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qad lawahna ilayhi fil miftah sabiq syai'an mimma alhamana Allah bih wa ja'alana qistana fihi falyanzur muta'ammil bi fadlillah wa rahmatih. Bayangkanlah karena oleh Anda bagaimana pemurahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan firman-Nya. Menurunkan itu bukan saja dari atas ke bawah, tapi menurunkan tingkat firman-Nya itu sampai kepada bentuk-bentuk suara dan huruf-huruf yang menjadi sifat-sifat manusia. Kalam itu kan sifat dari Tuhan, berbicara itu sifat dari Tuhan. Dalam ilmu sifat 20 juga itu sifat keberapa itu kalam itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Apa sama basor? Kalam. Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalam itu masih sifat Allah, tidak akan bisa kita menggapainya. Dia berada di alam yang sangat tinggi. Kemudian sifat Allah itu Allah turunkan dalam bentuk suara dan huruf-huruf yang menjadi sifatil bashar, menjadi sifat manusia.